Oke, gue mau menjelaskan dengan bukti-bukti yang ada. Oke, gue akan memulai ya. Dipantau satu persatu. Tapi ternyata malah direkam, terus rekamannya dibikin seolah-olah podcast lu yang lama itu gimmick bikinan gua. Nah, jadi itu antara meeting apa namanya kita yang di Ya, apa yang ada suaranya Opi itu kan itu bulan Oktober, kemarin Oktober, Oktober, Oktober kemarin. sedangkan Edo dengan Podcast itu Ferdi udah 5 bulan yang 4 lalu. atau 5 bulan yang lalu. Oke, kita mulai dari tanggal ya. Pertama adalah tanggal tanggal 13 tahun 2000 tanggal 13 April tahun 2023. Ferdi WhatsApp gue. Brother, apa kabar? Hola bro. Baik bro. Kapan kita podcast yuk? Oh iya, siap bro. Gue aturin jadwal ya. But anyway, tanggal 19 gue bikin bukber teman-teman, musisi. Kalau santai datang brother. Di rumah sih. Di mana? Sambil ngobrol-ngobrol pejaten. Ini bawahnya gue bercanda. Oh gak bisa, gue ada janji sama vokalis Elemen. Padahal ya dia sendiri. Ketawa udah. Selanjutnya adalah setelah podcast itu dibikin tanggal 22 Juni 2023, Ferdi WhatsApp gue. Ini udah buram karena udah gue pindahin ya datanya. Nanti malam tayang brother. Bantu promo ya. Siap, thanks bro. Siap brother. Nah, oke itu dari Ferdi ya. Dan ini masih dari Ferdi. Oke, siap brother tadi lanjutannya dan ini adalah bentuk podcastnya. Uhui, thank you bro. Thanks bro. Gue bilang gitu. Ferdi ngomong, gue juga thank you brother. Sama-sama bro. Keren cerita lu bro. Indra suruh lihat nama ini Indra teman gue, cerita ini bercandanya Ferdi lah. Udah. Ini bentuk podcastnya gue sama Ferdi. Ini video yang apa adanya. Bukan direkayasa, bukan dibikin drama. Bukan ini. Tulisannya judulnya inilah gitu. Judul di podcastnya Ferdi. 28 September 2023, Opi WhatsApp gue. Tong. Nah, Tong itu panggilan gue. Anak-anak manggil gue tuh Atong. Kalau Osa kita panggil Onta. Kalau Ateng kita panggil Banteng. Kalau Opi kita panggilnya PO. Sama seperti Fudu yang sekarang, Arya dipanggilnya Pak D. Kalau Novi Rock ya, nggak tahu panggilannya apa. Denny AJD panggilannya apa gue lupa. Kalau gue dipanggil sama Denny AJD dipanggilnya Mama gitu. Nah, oke. Kita lanjut. Tong kata Opi. Yup, gue bilang gitu. Di mana? Di mana? Lagi nganggur nggak? Gue bilang di Connected sebuah cafe. Oke, sini Pi. Di AJD, maksudnya di rumah AJD, bukan. Maksudnya gue bukan bukan di AJD tapi di Connected karena areanya sama Tebet. Udahlah kira-kira itu. Ada Almanso tuh teman kita yang lama. Nah, setelah Opi ngomong pertanyaan tadi, dia punya, akhirnya kita ngomong nih ceritanya. Kita ngomong kita berdua ngomong bahwa Opi punya ide di situ juga. Ide untuk podcast gue yang sama Ferdi yang kemarin mau dibikin drama sama Opi. Akhirnya terjadi dramanya seperti ini. Ini yang buram ini video yang dibikin Opi. Ini yang dimaksud. Jadi gue nggak memanipulasi. Gue ngerekam mereka pakai audio. Karena gue tahu gue sering banget dari dulu harus punya barang bukti. Pinter-pinter gue dong. Ya terbukti sekarang kepake kan. Jadi audio gue yang sekarang dianggap itu untuk memanipulasi video gue yang sama Ferdi di awal. Bukan. Tapi audio gue yang sekarang itu adalah yang ini. Video yang ini. Yang Opi bikin drama. Oke, dia tulis gini. Kalau gue upload video gini dulu gimana bro? Kira-kira gini dok. Gue udah kirim juga ke Ferdi. Tapi dia belum buka WhatsApp. Video ini belum gue upload. Nanti dramanya kita atur Senin di tempat Ferdi. Ferdi barusan bilang kalau Edo dan Osa udah oke, boleh diupload. Sambil cek ombak dulu.
Kalau netizen belum kepancing, berarti coba bikin cara lain. Itu Ferdi normal karena dia orang seperti itu, tapi dia nggak akan menjelekan orang. Nah, video OP ini menyudutkan gue gitu loh, dan gue nggak setuju. Karena nggak setuju, ini kita belum sorry, itu belum sampai situ ya. Gue nggak setuju secara ini. Nah, OP masih bertanya, masih di WhatsApp ya. Gue nggak setuju masih di WhatsApp, belum di meeting. Nah, terus yang ini, nah ini yang waktu OP kirim. Ini yang tadi burem. Ini sebelum gue pindahin datanya masih kelihatan. Kalau gue upload gini gimana bro? Itu kan sama kalimatnya ya. Oke, kita lanjut. Nah ini yang dimaksud didramatisir sama OP ya. Maksudnya dibuat rekayasa. Kesannya gue salah. Padahal ini udah video ini dibikin sama OP yang akhirnya dikasih ke gue sama ke Ferdi yang gue nggak setuju. Gue nggak setuju. Nanti di meeting diomongin. Setelah diomongin di meeting, tau-taunya gue nggak setuju ya. Tau-taunya ditayangin sama OP juga. Ferdi juga bingung loh kok ditayangin gitu loh. Oke, kita dengerin dulu ya. Siapa? Opi? Emang kru Fudu dulu? Database fans. Semuanya digiring semuanya ke sana. Kan lu fans gua. Berarti lu dicuci otak oleh mereka kan? Iya. Opi, Ateng, Osa. Ya, kok lu bawain lagu Fudu semua? Nggak malu? Jangan lagunya Fudu lagi gitu ya. Nggak apa-apa. Gua nggak masalah, cuma nggak malu gitu loh maksudnya. Iya. Oke, ini ya. Ini yang Opi bikin. Lalu mau dibawa nih ceritanya sama Opi. Ferdi barusan bilang kalau Edo and Osa udah oke, boleh diupload. Sambil cek on ya tadi sambungannya tadi. Ini ketinggalan nih. Cek ombak dulu. Kalau netizen belum kepancing, berarti coba bikin cara lain. Gimana Tong? Gue jawabnya adalah nanti Senin kita bahas. Terus Opi kasih cerita lagi, chatting lagi. Ini video untuk mengarahkan orang ke podcastnya Ferdido. Jadi tayang kudu tuh maksudnya harus kudu sebelum podcast nanti. Podcast nanti tuh maksudnya adalah podcastnya Opi yang belum ditayangin. Jadi kita tuh urutannya habis Opi bikin ini, kita meeting ke Ferdi untuk ngebahas itu. Lalu setelah meeting tuh kan siang ya, sorenya Opi podcast. Nah, yang dimaksud mengarahkan ke podcast nanti itu adalah podcastnya Opi sama Ferdi setelah kita meeting, gitu. Nanti kita bahas barengan Pi, gue jawab gitu kan. Jadi lama ini mah, hehehe. Ya udahlah, oke Senin, nggak apa-apa Pi. Maksud gue nggak apa-apa lama. Lo besok nih, ini tanggal 8 Oktober 2023. Lo besok jam 2-an atau setengah 3-an nyampe tempatnya Ferdi Elemen ya. Oke. Nah itu. Nah ini kan Opi 4 Oktober 2023 mengirimkan video ini ya. 4 Oktober 2023. Oke. Sekarang akhirnya kita meeting. Di tempat meeting Ferdi. Itu setelah meeting kita foto-foto. Ini foto-fotonya. Ini ada foto sama ini semua foto itu ada yang gue, Osa, Opi, ada Ferdi, ada teman gue dari Pontianak namanya Dewa. Nah di meeting itu juga ada istrinya Opi. Jadi di meeting itu ada Opi, Osa, gue, Dewa, istrinya Opi. Siapa lagi? Udah belum sih? Di meeting itu ada gue, ulang lagi. Di meeting itu ada gue, Opi, Osa, Ferdi, Dewa, istrinya Opi, berenam. Oke ya. Nah dari itu semua kita foto-foto semuanya damai, nggak ada apa-apa. Dah. Opi kan tadi bilang di chatting kata Ferdi bla 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 bla. Nah ini audionya nih. Audio ini adalah audio voice note. Voice note Opi kirim ke WhatsApp gue setelah dapat Opi kabarin ke Ferdi. Jadi udah gua ngobrolin panjang lebar sama Ferdi, dia udah ngerti maksudnya, dan dia punya, maksudnya bukan punya ide, dia mau kita ngobrol dulu nanti di hari Senin depan tanggal 9, atau lu bisa atau enggak, tapi gue ke Jakarta tanggal 8 ada event gue mau ngobrol di tempat itu tanggal 9 hari Senin. Ternyata dibilang ada, gue kosongin deh seharian, dia bilang gitu. Kalau bisa kita ngobrol dulu.
ngobrol dulu, kita planningin dulu semuanya. Ini kan dia ada contoh-contoh tuh kayak dia kerjain soal elemen lah, yang lain-lain gitu kan. Soal manajemen gimmick ini dia seneng, seru banget tuh kayak gini nih. Nah, dia pengen kita ngobrol dulu situ, kita planningin maunya gimana, nanti bahasannya apa, terus kita bantai-bantaiannya soal apa. Ntar Osa juga gue udah ajak. Osa oke, dia bilang gue siapin pi, gitu. Senin oke deh bisa gue gitu. Osa udah mau. Nah, ntar paling tinggal lu aja. Oke? Oke, teman-teman tadi lihat ya, dengerin. Dia pengen kita bantaiannya soal apa, nanti bahasannya apa, terus kita bantai Salah. Sorry. gimana, nanti bahasannya apa, terus kita bantai-bantaiannya soal apa. Bantai-bantaian. Ntar Osa juga gue udah ajak. Osa oke, dia bilang gue siapin pi, gitu. Senin oke deh bisa gue gitu. Osa udah mau. Nah, ntar paling tinggal lu aja. Oke? Oke, dia bilang bantai-bantaian. Jadi memang itu hanya rekayasa supaya terlihat berantem. Sedangkan gue nggak setuju. Gue nggak setuju dengan berantem itu. Gue nggak setuju dengan rekayasa itu tepatnya. Karena bagi gue ya berkarya aja gitu loh. Kalau memang Osa sama Opi mau ngajak gue terkesan berantem dan akhirnya netizen bilang netizen lihat kita berantem, lalu tahu-tahu kita manggung bareng, ya gue nggak begitu. Gue juga nggak kepikir untuk manggung bareng karena ada manggung bareng karena ada sensasi. Gue nggak mau gitu loh. Manggung bareng mantan Fudu nggak masalah. Manggung nggak bareng dengan mantan Fudu juga nggak masalah. Fudu nggak manggung juga nggak masalah. Fudu nggak main nggak rilis lagi atau nggak rilis lagi juga nggak masalah. Itu urusan gue. Dan gue memang sama Fudu yang sekarang juga santai-santai aja, nggak masalah sama sekali gitu ceritanya. Dan akhirnya di meeting itu, ini audio gue rekam diem-diem karena memang gue tahu bahwa pasti ada sesuatu. Gue bilang sama teman gue Dewa waktu gue ajak, lu mau ikut nggak? Dia baru dari Pontianak, mau ikut nggak ke rumah Ferdi? Gue mau ada meeting. Tapi gue meeting sama anak-anak Fudu yang lama, nggak enak nanti kalau lagi ada lu. Tapi nggak apa-apa deh untuk saksi, gue gituin. Terus gue bilang gini, Dewa, nanti gue rekam diam-diam, lu diam aja ya, jangan tahu itu. Oh iya oke. Kenapa? Dia nanya kenapa direkam. Gue udah sering kayak gini deh, bertahun-tahun gue kayak gini. Gue punya banyak file-file dari dulu, macam-macam, banyak banget, dari kaset kecil, kaset segini, DAT atau apapun namanya, kaset segini, radio kita rekam, radio wawancara, terus beta, terus VHS, terus handycam, terus media cetak, semuanya gue punya. Gue filenya lengkap sampai pita besarnya Fudu pun gue punya. Gue lengkap, semuanya ada. Jadi gue punya semua foto-foto, semua gue lengkap. Ini hanya sebagian kecil. Oke, kita dengerin wawancara lagi. Omongannya mereka pada saat kita meeting. Omongannya Opi. Oke. Mungkin juga ada omongannya Osa, gue gak tahu. Atau omongannya Ferdi. Kita dengerin aja. Jadi sebenarnya gue tadinya pengen punya niat bikin beginian pun niat gue gak pakai begini-gini kan tapi gue tahu gitu loh, dunia sekarang kalau nggak ada gimmick nggak dianggap orang. Lu tuh nggak dianggap orang kalau nggak ada gimmick. Makanya sekarang acara-acara TV itu tiba-tiba si ininya ribut lah sama penonton lah ya kan, gitu. Itu kan gimmick. Kalau nggak gitu nggak ditonton orang. Nah, makanya terus kemarin gue ngelihat peluang untuk bikin gimmick ini adalah saat dia wawancara. Ya kan orang-orang pada bilang, Pi beneran Pi cerita gini. Udah nggak apa-apa. Jangan orang dulu dong wawancara podcast kayak orang dulu. Orang wawancara. Wawancara tuh ada setahun dari dulu. Podcast si Edo ini ditanyain terus sama orang apa? Osa pun nanya, Pi Edo ceritanya gini. Gimana ya Pi? Itu kok coba dibalesin dong omongannya. Nggak usah balesin, nanti gue cari ide sendiri. Gimana caranya supaya sama-sama enak? Sama-sama enak dalam artian, gue juga nggak mau nanti Edo seolah-olah abis dia podcast sama lu terus berarti Edo salah. Oh gitu, gue nggak mau. Jangan itu. Kita bikin persepsinya jangan gitu dong. Persepsinya adalah Edo ngomong gini, Opi ngomong gini.
Makanya gue kemarin tuh ngomong sama Edo, telepon sama Osa, ini lama-lama semua ngomong, karena gue mau ngarahin ke Edo, ke Osa nih, Edo terutama kan, karena yang lebih pos kan Edo. Gue tuh mau ngasih tau Edo, apapun yang lo ngomongin kemarin itu nggak masalah di gue, cuman ini kita jadiin sesuatu yuk. Jangan lu anggap bantahan gue ini jadi kesannya kayak mau nyerang lu, enggak ada nyerang-nyerangan di sini. Ini adalah kita mensandiwarakan apa yang udah diomongin, terus kita sandiwarain, padahal di belakang kita nggak apa-apa gitu loh. Tentang podcast ini yang Opi kasih tuh ada omongan tentang kru. Itu gue tahu kru dari Sigit itu manajer Voodoo dulu. Sigit itu ngomong, itu ada tuh Opi siapa? Opi itu kru Voodoo bisa nyanyi. Itu awalnya waktu mau ganti vokalis. Oh, lu kata dia. Iya, itu lo makanya tadi gue bilang persepsi. Ini Dia beda. taunya begini. Ya, Gue kasih tahu yang benar. Iya. Nah, Terus udah gitu di wawancara radio atau wawancara apapun ada yang nanya, Osa, Ateng, Opi, gue juga berkata itu ya normal. Oh iya, Opi, iya, gue dulu krunya Voodoo gitu. nah. Opi yang ngomong kan, maksudnya mau oke kan. Dah, terus udah gitu itu yang gue ceritain ya. Iya. Itu gue berani banget ngomong semua di situ karena gue ngeliat fakta. Dan gue ngomong gini, itu dari mata gue loh, Fer. Iya, Gak tau dari yang lain. Gue selalu ngomong gitu awalnya. Saat itu cerita punya kebanggaan sendiri, gue krunya Voodoo dulu, kebanggaan sendiri Iya, sebagai lu anak fans muda, lah. kan? Ya, Ya kan? fans lah ya. Padahal gue nggak segitu, cuman gue emang saat itu bilang oh iya, tapi yang sebenarnya gini enggak, dan itu nggak masalah. Buat gue tuh nggak masalah, Iya, oke, iya. nggak jadi masalah. Cuman Oke. kalau diangkat seru nih, seolah-olah Ya. gini gitu loh, seolah lagi. Dan gue pengen orang tahu kalau gue dulu gue kru. Jadi dibelokinnya, nah kemarin itu gue kasih video ke Edo, maksud gue pancingan doang supaya orang pengen tahu, loh kenapa nih? Nah, padahal begitu nanti kalau gue podcast, gue akan ceritain seperti ini. Ngerti gak? Ini video ini tuh cuma mancing orang supaya datang aja. Supaya orang nongkrongin gitu loh. Tapi bakalan jawabannya apa ya? Ternyata yang akan dapat jawabannya seperti itu. Gitu loh. Iya. Makanya gue bilang, gue tawarin dia kemarin ini, wah itu khawatir deh. Gue cuma mau ngeluarin itu supaya orang bener-bener nungguin podcastnya Ferdi gitu loh. Biar begitu kita mau ngomong ke podcast Ferdi, kalau ini kemarin gue naikin nih, misalkan Kamis atau Jumat, orang udah, gue pengen lihat responnya dong. Dan akhirnya di podcast gue bilang gini, ada pencucian otak di fans. Dulu zamannya SMS gue bilang sama Ateng dan semuanya, lu setiap keluar kota WhatsApp. Ateng bilang, enggak dok, mahal SMS ya. Lu bilang itu pengeluaran, kalau gue investasi, gue bilang gitu. Akhirnya pas sudah sampai BBM, gue kasih nomor telepon. Nian, nomor teleponnya ini semuanya. Itu ada grup BBM dan di situ ngomongin gue gitu. Ada orang di dalam situ, 2 orang cewek, teman gue, capture ke gue semua, termasuk yang ngomongin Osa semua. Ya sudah, gue bilang, oh ini gue dijelekin, ya udah, gitu aja. Gue punya buktinya semua di capture sampai sekarang ada. Dan bagi gue biarin aja gitu, nggak masalah gitu. Gue banyak mainin lagu Queen, terus lagu The Plan cuma satu baru gue anggap satu. Lagu Voodoo pun gue medley, kayak lagu Tuan Tanah gue medley sama ini gue medley. Sisanya paling sama dia. Oke, kira-kira segitu. Jadi setelah ini semua udah ada cerita-cerita ini ya, gue akhirnya dihujat sama netizen dan gue nggak masalah gitu. Istri gue, anak gue 2 cewek, Ferdi dan teman-teman gue semua juga bilang udah biarin aja. Iya biarin. Gue juga nggak berpikir untuk bikin ini kok gitu loh. Video ini nggak gue pikir, ini video untuk kesenangan nge-save, kesenangan gue untuk nge-save aja. Apa sih namanya tuh, untuk file. Tapi gue pikir-pikir ya kalau gue harus pasang di media sosmed gitu ya itu hanya untuk supaya anak cucu gue bisa tahu bahwa oh sebenarnya kejadian seperti ini. Jangan sampai gue dianggap jelek gitu loh. Makanya gue harus pakai jejak digital. Ya udah kira-kira segitu. Oke. Bye bye.